Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih bersama kami dari Pusat Studi Fikih Nusantara UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga PSP UIN 1 Tulungagung dalam kitab Tadhib fi Adilati Matnil Ghayah wa Taqrib, Kitab Siam. Terlebih dahulu mari kita awali kegiatan pada siang hari ini, kajian pada hari ini dengan tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tasabbu ilaihi wa naqsu ila hadratir ruhi sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa naqsu ila hadratir ruhi mu'aliyatul kitab alladina lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunahake fisaumi ing dalem nalika nglakoni poso. Apa sing den sunahake? Apa salah satu asya'a? Apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Jadi ada tiga hal. Ada tiga hal yang disunahkan untuk dilakukan saat seorang muslim sedang berpuasa. Apa tiga hal tadi? Al-awalu utawi kang kawitan iku takjilul fitri. Age-age anggene buka. Wa takhirus sahuri lan ngakhirake sahur. Wa tarakul hijri lan ninggal gunem kang ala. Minal kalami sangking ucapan. Jadi di dalam kitab ini ada tiga hal. Manakala tiga hal ini kita lakukan saat kita semua sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala kesunahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tiga hal tadi? Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, apa dasarnya? Di dalam kitab Tadhib dijelaskan. Di dalam sebuah ta'liqat ada sebuah hadis yang menjadi landasan yuridis atas ta'jilul fitri atau kesunahan menyegerakan berbuka. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Rawa ke hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. An Sahal ibni Sa'ad, saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. La yazalu annasu ila akhirih, ing hadis la yazalu annasu ila akhirih. La yazalu ora gingsir-gingsir atau selalu sapa annasu manungsa iku bi khairin, tetep ing dalem kebagusan. Ma'ajalu ing dalem selagine age-age sapa annas al-fitra ing dalem nalikane buka. Orang Islam dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang Islam akan senantiasa di dalam kebaikan atau di dalam nur cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ajalu al-fitra, selagi mereka mau menyegerakan untuk berbuka. Artinya apa? Mamlu'un bil barokah, penuh dengan barokah.
barokah, keberkahan. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan lebih dari puasa kita, ya sebaiknya dahulunya Kanjeng Nabi kita menyegerakan untuk berbuka, jangan ditunda. Dalam tanda kutip berbuka itu adalah membatalkan puasa, walaupun dengan seteguk air atau sebutir kurma. Kemudian di dalam ta'liqat kitab Tadhib juga dijelaskan, wal abdalu utawi kang luweh utama iku ayyuftira arep yen to mbatalake poso sapa man ala tamrotin kelawan pira-pira kurma, 1 atau 3 atau 5, di dalam riwayat yang lain disunahkan ganjil 1, kalau ingin menghendaki lebih ya 3, kalau ingin menghendaki lebih lagi ya 5, atau au qalilun utawa sekedhik min ma'in saking banyu. Jadi dengan kurma, sebutir kurma atau beberapa butir kurma, atau dengan setetes atau seteguk air ya, seteguk air. Ini yang afdal. Jadi dibatalkan dulu dengan yang ringan-ringan, entah dengan makanan yang sifatnya itu manis, contohnya adalah kurma, atau apalah makanan yang lain di dalam kearifan lokal kita yang rasanya manis, atau dengan seteguk air. Setelah itu summa yusolli, banjur sholat sopoman al maghriba ing maghrib. Kemudian setelah dibatalkan dengan yang manis-manis, baru sholat maghrib. Kemudian summa yatanawalu, banjur ngalap sopoman atau ama ing daharan in aroda, lamun ngarepake sopoman hu ing am, kemudian baru makan. Jadi dibatalkan dengan takjil dulu yang manis, atau kalau nggak ada dengan seteguk air, baru sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib baru yang kelas berat, ini makanannya. Nah, ini yang afdol kalau menghendaki yang lebih utama. Apakah yang tidak sesuai dengan ini tidak utama? Ya utama. Dengan tanda kutip takjilul fitri tadi ya, ada unsur bersegera di dalam berbuka. Namun ketika menghendaki keutamaan yang lebih ya berbuka dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu, sholat maghrib baru yang kelas berat. Seperti itu keterangan di dalam kitab Tadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ta'jilul fitri atau menyegerakan berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis, sebagaimana keterangan dalam kitab At-Tadhib, dijelaskan, warwa Ibnu Hibban, warwalan wus ngriwayatake hadis, sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, inna ta'khiras sahuri ila akhirihi, ing dawuh utawa ing hadis inna ta'khiras sahuri ila akhirihi. Inna ta'khiras sahuri, temen setuhune ngakhirake sahur iku min sunanil mursalina, setengah saking tradisine para rasul. Jadi puasa itu adalah syar'u mangqoblana, sebetulnya telah ditradisikan, telah disyariatkan untuk umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini mengindikasikan bahwasanya, menunjukkan puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga disyariatkan kepada al-ummah min qablina, umat-umat sebelum kita. Nah, tradisi yang dibangun oleh para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu juga sama, takhirus sahur, mengakhirkan sahur, dan takjilul fitri, seperti itu. Wa yakunulan ana apa at-ta'khiru ngakhirake sahur iku bihaitsu yantahi, kelawan sekarine bisa entek apa minat ta'ami daharan wasyara bilan unjuan
kubaila tulu'il fajri ing dalem mangsa sekedhik sadurunge manjing subuh bikolilin tegese kelawan kedik. Artinya apa? Takhirus sahur ini menjadi pasangannya takjilul fitri, mendahulukan berbuka kemudian mengakhirkan sahur. Nah, ukuran takhirus sahuri atau mengakhirkan sahur itu seperti apa? Di dalam kitab ini dijelaskan ukuran takhirus sahur itu adalah bihaitsu yantahi. Itu ya. Bihaitsu yantahi min ta'ami wa syarabi qabla tulu'il fajri. Jadi ukurannya adalah ketika kita selesai sahur itu mendekati subuh. Mendekati subuh. Akhirnya sahur, bukan startnya ya, bukan startnya tapi akhirnya. Makanan kita habis mendekati subuh. Seperti itu keterangan di dalam kitab atau nah, kubaila subuhi mendekati subuh itu ukurannya seperti apa? Adakah ukuran yang lebih real lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hal ini dijelaskan. An Ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Dia meriwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ing temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Zaid bin Thabit lan sahabat Zaid bin Thabit iku tasahharo padha sahur karone sapa Kanjeng Nabi lan Zaid bin Thabit. Ini cerita yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya suatu ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng dengan sahabat Zaid bin Thabit, keduanya sahur bersama. Falamma faragha mongko ing dalem nalikane padha rampung sapa Kanjeng Nabi lan sahabat Zaid bin Thabit min sahurihima saking sahure Kanjeng Nabi lan Zaid bin Thabit jumeneng sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumeneng kagem napa ilas salati kagem nindakaken salat subuh fasalla banjur salat sapa Kanjeng Nabi. Jadi ukurannya adalah kubaila subuh itu adalah sesaat setelah daharan sahurnya Kanjeng Nabi itu selesai, Kanjeng Nabi bergegas bersiap-siap untuk sholat subuh. Fasalla kemudian Nabi sholat subuh. Kulna li Anasin, kulna. Padha nyuwun prisa sapa kita sahabat li Anasin, marang sahabat Anas bin Malik sebagai rawi hadis ini. Apa pertanyaan kami para sahabat di dalam riwayat ini? Kam kana baina firoghihima kam iku piro kana ono kam iku piro kana tinemu baina firoghihima ing dalem antarane rampunge Kanjeng Nabi lan sahabat Zaid bin Thabit min sahurihima saking sahure Kanjeng Nabi lan sahabat Zaid bin Thabit wa dukhulihima lan ing dalem antarane manjing subuhe atau pelaksanaan salat subuh Kanjeng Nabi lan Zaid bin Thabit fi sholati ing dalam salat. Wahai sahabat Anas bin Malik, kira-kira berapa lama jarak antara selesai atau habisnya daharan sahurnya Kanjeng Nabi dan salat subuh itu kira-kira berapa lama? Qala dawuh sapa sahabat Anas bin Malik qadruma yaqra'u ar-rajulu khamsina ya qadruma kelawan kira-kirane wektu yaqra'u kang maca sapa ar-rajulu wong lanang khamsina ing 50 apane ayatan ayate. Jadi kira-kira seperti orang baca Quran itu 50 ayat, bukan 50 surat tapi 50 ayat. Seperti itu. Itu jadi selesai sahur, daharannya habis, sampai manjing subuh itu kira-kira orang membaca 50 ayat Al-Quran. Itu yang dinamakan kubailas
subhi. Seperti itu. Itu dawuhnya sahabat Anas bin Malik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian watarakul hijri minal kalami. Kesunahan berikutnya setelah takjilul fitri, menyegerakan berbuka, kemudian takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Yang kesunahan yang ketiga adalah tarkul hijri, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Ini juga sunnah. Apa yang dimaksud dengan al-kalam al-hijr atau al-hijru minal kalam? Ay al-kalamu al-fahishu, tegese ucapan kang buruk, wal batil lan ucapan kang batil. Jadi perkataan yang buruk, yang tidak baik, kasar, yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Wal batil, perkataan yang mengandung unsur kebatilan, seperti al-kibu, berbohong, dan lain sebagainya, riba. Contohnya apa? Kasyatami kayak dene misuh. Nah, misuh. Nah, ini termasuk dalam kategori al-kalam al-fahish. Wal ghibatu, ghibah, rasan berbohong. Jadi ini yang perlu dijauhi, seperti itu. Maka ketika poin-poin ini kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini, di dalam ta'liqat kitab Tauhid juga dijelaskan ada satu landasan yuridis yang menjadi dasar atau dalil dari tarkul hijri minal kalam tadi. Itu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rawawus ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu ing Abu Hurairah. Qala usdawu sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man lam yada qala zuri ila akhirih, ing hadis utawi ing dawuh man lam yada qala zuri ila akhirih. Apa artinya? Man sapane wong lam yada kang ora gelem ninggal sapa man qaula zui ing ucapan kang ala, wala amala bih, wal amalan per nglakoni bi kelawan zur, falaisa mongko ora ana iku lillahi tetep kedue Gusti Allah apa hajatun hajat fi ayada ing dalem arep yen to ninggal sapa shaim atau orang yang berpuasa ta'amahu ing daharane shaim masyarabahu lan unjuane shaim. Barang siapa yang saat berpuasa tidak mau meninggalkan ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun ayada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli kepadanya, walaupun dia tidak makan dan tidak minum, walaupun dia sedang berpuasa, Allah tidak akan peduli. Maksudnya apa? Layatarat tabu, tegese orang ngikuti ala imsakihi ing atase posone man apa sawabun ganjaran wa in sakoto senajan gugur apa al wajibu kewajiban bihi sebab imsak. Jadi artinya apa? Artinya puasanya tidak mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sakoto al wajibu bihi, walaupun kewajiban puasanya gugur. Qaulu zur, ucapan buruk,
termasuk perbuatan buruk tetap dilakukan, gugur kewajiban puasa Ramadannya, tapi tidak ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini.